Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai kombinasi. Kombinasi dari N unsur yang berbeda dengan setiap pengambilan R unsur dengan R kurang dari dan sama dengan N adalah susunan yang terdiri dari R unsur yang berbeda yang diambil dari N unsur dengan tidak memperhatikan urutannya. Contoh ya. Misalkan kita punya di sini adalah 3 unsur. Unsur A, unsur B, unsur C. Nah, ini kita bedakan kalau ini menggunakan permutasi, lalu ini menggunakan kombinasi. Nah, ini permutasinya. Lalu ini adalah kombinasinya. Jika diambil 2 unsur. Ini jadi jika diambil hanya 2 unsur. Berarti ini susunannya bisa AB, bisa AC, bisa BC. Ini ya, Ibu ulang sebentar susunannya karena yang satu tidak memperhatikan urutan. Jadi ini bisa kita buat menjadi AB, lalu bisa jadi AC, ini bisa menjadi BC, lalu ini bisa menjadi BA, ini bisa menjadi CA, dan ini bisa menjadi CB. Nah, ini kalau dia kombinasi, maka AB dengan BA itu dianggap karena urutan tidak diperhatikan, ini sama saja dengan AB, karena hanya unsur A dengan unsur B. AC dengan CA itu dianggap sama, dia akan menjadi hanya 2 unsur A dengan C. BC dengan CB dianggap unsur yang sama, berarti dia akan menjadi karena tidak perhatikan urutannya, berarti hanya dari unsur B dengan unsur C. Pada permutasi, ini banyaknya adalah permutasi dari 3 unsur, kita hanya ambil 2. Jadi ini akan menjadi 3 faktorial dibagi 3 dikurang 2 faktorial. Ini ada sebanyak 6 cara yang berbeda, 6 susunan yang berbeda. Nah, ini pada kombinasi, ini kombinasinya dari 3, kita ambil 2. Ini adalah sebanyak 3. Sebanyak 3 kemungkinan. Unsur AB, unsur AC dengan unsur BC. Nah, 3 ini berarti kalau diperhatikan, ini berarti AB dengan BA dianggap sama. Berarti ini sama aja permutasi 32. Itu kita bagi lagi dengan, karena diambil 2 unsur, kita bagi lagi dengan 2 faktorial. Jadi ini sama aja permutasi 32 itu dibagi lagi dengan 2 faktorial. Berarti ini akan sama aja 3 faktorial dibagi 3 dikurang 2 faktorial kali lagi 2 faktorial. Karena itu jika permutasinya, jika kombinasinya ya, dari N unsur itu diambil R unsur, maka banyaknya kombinasi. Kita bisa nuliskannya seperti ini, kombinasi dari N unsur diambil R, atau bisa juga kita tulisannya kombinasi dari N unsur diambil R, atau bisa kita tulisnya kombinasi NR, atau biasa juga ditulis menggunakan kurung ini NR. Berarti ini kombinasi dari N unsur diambil R. Kita gunakan yang sini ya, dari pengamatan pola, berarti ini akan jadi N faktorial dibagi N dikurang R faktorial kali lagi R faktorial. Ini. Jadi, untuk kombinasi dari N unsur, kalau diambil N unsur, maka rumusnya akan jadi seperti ini. Ini bentuk-bentuk cara penulisannya. Nah, yang kemudian kita juga punya sifat-sifat dari kombinasi. Ini sifat-sifat kombinasi. Ibu tulis seperti ini dulu ya. Sifat-sifat kombinasi ini ada 2 yang terutama kita pakai nantinya. Nah, yang pertama itu kalau kombinasi NR itu akan sama dengan kombinasi dari N jika diambil unsurnya adalah N dikurang R. Jadi untuk contoh yang pertama berarti kalau dia ada kombinasi 53,
itu nilainya akan sama dengan kombinasi dari 5, 2. Atau misalnya kombinasi dari 10, 3 itu akan sama nilainya dengan kombinasi dari 10, 7. Nih ya, ini dilihat seperti ini. Nah, sifat yang kedua ini untuk soal SMA biasanya jarang dipakai. Tapi ini artinya misalnya ada kombinasi dari 7 diambil 3 itu akan sama dengan kombinasi 62 ditambah kombinasi 61. Ini maksudnya dia seperti ini contohnya. Nah, ini contoh-contoh soal kombinasi sekarang. Yang pertama, ini contoh yang pertama. Dia bilang hitunglah kombinasi jika ada 9 unsur diambil 6 unsur. Berarti ini akan sama dengan 9 faktorial dibagi 9 dikurang 6 faktorial dibagi lagi 6 faktorial. Ini kita sederhanakan ya. Berarti sama dengan 9 faktorial. Ini 3 faktorial, 6 faktorial. Biasanya untuk berikutnya ibu nggak tulis seperti ini lagi, langsung ke baris kedua. Jadi ini akan sama dengan 9 faktorial. Kita sederhanakan, berarti karena penyebutnya yang paling besar itu adalah 6, maka 9 faktorial ini diuraikan sampai menjadi 6 faktorial. Jadi 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. Dibagi, ini kita uraikan ya, 3 kali 2 kali 1 kali 6 faktorial. Nah, sekarang kita sederhanakan menghitungnya. Berarti di sini pembilang dan penyebut sama-sama punya 6 faktorial. Lalu 3 dengan 9 ini disederhanakan jadi 3. 8 dengan 2 kali 1 ini jadi 4. Maka di atas menjadi 3 kali 4 kali 7. 3 kali 4 kali 7 berarti 12 kali 7. 12 kali 7 itu hasilnya menjadi 12 ya. Kali 7 berarti hasilnya menjadi 84 susunan yang berbeda. 84 nilainya kombinasi 9, 6. Yang berikutnya kombinasi dari 13, 11. Ini kombinasi dari 13, 11. Berarti untuk yang B di sini kita akan menghitung kombinasi 13, 11. Ini menjadi 13 faktorial. 13 dikurang 11 itu jadi 2 faktorial, 11 faktorial. Kita sederhanakan, berarti ini jadi 13 kali 12 kali 11 faktorial. Dibagi yang lebih kecil kita sederhanakan, jadi 2 kali 1 kali 11 faktorial. Ini sama-sama mempunyai faktor 11 faktorial. 12 dengan 2 sama-sama kita bagi dengan 2, jadi hasilnya 6, jadi 13 dikali 6. 13 kali 6 hasilnya kalau ibu tidak salah hitung itu 78. Contoh yang berikutnya nomor 2. Tentukan nilai N jika 4 kali kombinasi dari N unsur diambil 2. Jadi untuk nomor 2 di sini berarti 4 kali kombinasi dari N unsur diambil 2 itu akan sama dengan kombinasi N tambah 1 unsur diambil 3. Nah, sekarang kita sederhanakan di sini. Ini berarti kita gunakan sifat kombinasi, jadi 4 dikali, ini menjadi N faktorial, dibagi N dikurang 2 faktorial, dikali lagi 2 faktorial. Ini akan sama dengan jadinya N tambah 1 faktorial dibagi N tambah 1 dikurang 3 faktorial dikali lagi 3 faktorial. Nah, ini ibu sederhanakan dengan buka kurung dulu ya. Jadi ini 4 kali N faktorial, ini menjadi N dikurang 2 faktorial kali 2 faktorial. Ini akan sama dengan N tambah 1 faktorial. Ini jika buka kurung menjadi N min 2 faktorial
dikali 3 faktorial. Nah, ini sudah jelas nih, ruas kiri dengan ruas kanan sama-sama mempunyai n-2. Berarti ini sesama ruas kiri dengan ruas kanan kita kali dengan n-2 faktorial. Berarti yang ini jadi 4 dikali n. Nah, ini lihat ya, ini tetap n faktorial dibagi 2 faktorial. Yang ini kita uraikan karena di ruas kiri. Jadi menyederhanakan itu boleh. Kalau jika dia satu ruas, maka yang disederhanakan atas dengan bawah. Tapi kalau dia beda ruas, dia sama-sama penyebut atau sama-sama pembilang. Nah, ini makanya Ibu gunakan dia sama-sama penyebut. Tapi kalau dia satu ruas, dia harus pembilang dengan penyebut yang harus punya faktor yang sama. Nah, ini n tambah 1 Ibu uraikan menjadi n tambah 1 dikali n faktorial. Nah, ini udah sama ya, kiri dengan kanan n faktorial bagi 3 faktorial Ibu uraikan jadi 3 kali 2 faktorial. Nah, ini n faktorial dengan n faktorial, ruas kiri dengan ruas kanan, lalu 2 faktorial dengan 2 faktorial. Ini kalikan. Berarti kita punya di sini 4 sama dengan n tambah 1 bagi 3. Jadi 12 sama dengan n tambah 1. Jadi n-nya itu bernilai 11. Ini untuk contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, pada pertemuan orang tua siswa kelas 12, ada 15 orang yang belum saling mengenal. Mereka ingin berkenalan dengan saling berjabat tangan. Tentukan banyaknya jabat tangan yang terjadi. Nah, ini mau saling berjabat tangan berarti tidak memperhatikan urutannya. Jadi ada 15 orang. Ini 15 orang, ini akan berjabat tangan. Nah, ketika kita akan berjabat tangan, maka setiap jabat tangan akan memerlukan 2 orang. Karena urutan tidak pengaruh, maka kombinasi 15 diambil 2. 2-nya ini adalah setiap jabat tangan memerlukan 2 orang. Maka ini akan menjadi 15 faktorial dibagi 15 kurang 2. 13 faktorial, 2 faktorial. Jadi ini hasilnya akan menjadi 15 kali 14 kali 13 faktorial dibagi 13 faktorial kali 2 kali 1. Ini sama-sama 13 faktorial. 2 kali 1 itu 2, disederhanakan dengan 14, ini jadinya hasilnya 7. Jadi 15 dikali 7. 15 kali 7 berarti 105 banyaknya jabat tangan. Ini ya, jadi jabat tangan itu tidak memperhatikan urutan, setiap jabat tangan memerlukan 2 orang, jadi kombinasi 15-2. Contoh yang keempat di sini sekarang. Contoh yang keempat, ini dilihat, sebuah kantong terdiri dari 7 bola merah, 6 bola putih, 4 biru. Ini ya, berarti di sini kita punya 7 merah. Ibu lupa ini ya. 7 merah, sebentar. 6 putih, 4 biru. 7 merah, 6 putih, dan 4 biru. Ada 4 biru di sini. Nah, yang pertama dia minta tentukan diambil 3 bola dari kantong tersebut. Tentukan banyak cara pengambilan 3 bola tersebut jika yang pertama terdiri dari 3 warna yang berbeda, yang kedua ketiganya berwarna merah. Kita dua dulu ya. Yang pertama dia terdiri dari 3 warna yang berbeda. 3 warna yang berbeda berarti akan diambil 1 merah, 1 putih, dan 1 biru. Ini. Nah, ini berarti kita mengambilnya secara bertahap. Berarti kita menggunakan aturan perkalian. Ambil merah, kemungkinannya karena ini tidak pengaruh untuk urutan, maka kombinasi dari 7 bola merah diambil 1. Ini kita kali. Diambil 1 putih, berarti kombinasi dari 6 bola putih diambil 1. Lalu kemudian kita kali dengan kombinasi dari 4 bola biru diambil 1. Nah, sekarang kita hitung ya. Berarti ini 7 faktorial
bagi 6 faktorial 1 faktorial kali, ini akan menjadi 6 faktorial, ini 6 kurang 1 5 ya, jadi 5 faktorial 1 faktorial kali 4 faktorial dibagi 3 faktorial 1 faktorial. Ini akan menjadi 7 kali 6 faktorial. Ini 6 faktorial kali ini 6 kali 5 faktorial bagi di sini akan 5 faktorial karena 1 faktorialnya 1 kali 4 kali 3 faktorial bagi 3 faktorial. Nah, ini mempunyai faktor yang sama. Berarti kita sederhanakan, ini juga punya faktor yang sama, ini juga punya faktor yang sama. Nah, berarti ini akan menjadi 7 kali 6 kali 4. 7 dikali 6 kali 4. 7 kali 6 itu hasilnya adalah 42. Kita kali 4 lagi, berarti hasilnya 168. Cara yang berbeda. Nah, ini nanti untuk seterusnya, jika ini hanya 7 diambil 1, 6 diambil 1, itu langsung jawabannya tinggal 7, 6, 4 ya. Ini nih. Nah, karena ini nanti yang berikutnya pasti akan habis terbagi. Lalu yang berikutnya, yang B, jika ketiganya berwarna merah. Nah, ini. Berarti yang B dia minta ketiga-tiganya berwarna merah. Ini 3 merah. Berapa banyaknya kemungkinan? Berarti kombinasi dari 7 merah seluruhnya kita ambil 3. Maka ini akan menjadi 7 faktorial dibagi 7 kurang 3, 4 faktorial bagi 3 faktorial. Ini penyebutnya paling besar 4 ya. Jadi kita uraikan jadi 7 kali. Perhatikan juga ya. Kalau ibu ambil yang terkecilnya nih. 7 kali 6 kali 5. Nanti berikutnya 4 faktorial. Di bawah juga ada 4 faktorial. Kita bisa nggak tulis lagi nih. Karena sudah habis terbagi. Ya, ibu nggak tulis ya. Karena ini yang terkecilnya 3 akan ada 3 perkalian bilangan. Ini nanti kan dikali 4 faktorial. Ini di bawahnya ada 4 faktorial. Ini nanti habis terbagi, ini ibu tulis langsung 3 kali 2 kali 1. Berarti 3 kali 2 kali 1 itu hasilnya 6. Tinggal 7 kali 5. Itu hasilnya menjadi 35. Nah, yang C, nomor 4 yang C, terdiri dari 2 putih dan 1 biru. 2 putih dan 1 biru. Ini kita lihat ya. Dia minta 2 putih dan 1 biru. Berarti yang C diambil 2 putih dan 1 biru. Nah, ini juga dia berarti putihnya dari 6 bola putih kita ambil 2. Lalu dari 4 bola putih kita ambil cuma 1. Ini sama ya. Dia secara bertahap ngambilnya jadi menggunakan aturan perkalian. Bola putihnya ada 6, bola birunya ada 4. Jadi dari kombinasi 6, 2 kali 4. Lihat ini, berarti ini akan menjadi 6 faktorial bagi 6 kurang 2, dia 4 faktorial, 2 faktorial. Lihat ya, ini kombinasi 4, 1, tinggal kalikan 4. Kayak tadi ibu bilang, kalau dia diambilnya cuma 1, ini seperti ini, maka ini tinggal langsung aja. Jadi kalau kombinasi 71 tinggal 7, kombinasi 61 tinggal 1, kombinasi 41 tinggal 4. Jadi bisa juga sih ditambahkan di sifatnya di sini. Ini ya. Berarti kalau kita punya di sini kombinasi n diambil 1, itu akan menjadi tinggal n. Itu bisa dibuat juga seperti itu. Nah, yang berikutnya di sini, ini tinggal kita hitung ya. Berarti ini 2 kan. Berarti tinggal 6 kali 5. Ada 2 perkalian aja. Karena nanti kali 4 faktorialnya habis terbagi dengan 4 faktorial. Dibagi 2 kali 1. Satunya sekarang perkaliannya nggak ibu tulis ya. Kali 4. Ini disederhanakan. Berarti ini hasilnya 3. 3 kali 5 kali 4. 5 kali 4, 20 kali 3 berarti 60. Cara yang berbeda. Sekarang yang D. Kita lihat yang D di sini. Ini ya, yang D. Sekurang-kurangnya 2 bola merah. Dia minta sekurang-kurangnya 2 bola merah. Ini yang D, dia bilang sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya
2 bola merah. Nah, tadi kita tulis dulu ya, kita punya 7 merah, 6 bola putih, dan 4 bola biru. Nah, sekurang-kurangnya 2 bola merah. Nah, ini kita lihat lagi. Kemungkinan tadi, alternatif. Ingat, kalau pakai alternatif berarti atau kemungkinan kita menggunakan aturan penjumlahan. Kalau kita ambil 2 bola merah, sekurang-kurangnya 2 merah, berarti bisa kemungkinannya kombinasi. Diambil 2 merah, jadi dari 7 bola merah diambil 2, berarti karena diambil 3 bola, kemungkinannya bisa kombinasi. Yang satunya adalah, ini Ibu hapus dulu ya. Kita tulis dulu kemungkinannya dulu lah. Berarti kemungkinannya ini bisa 2 merah, lalu 1 putih. Ini jadi 3 bola yang terambil kan. Kemungkinan berarti kita menggunakan aturan penjumlahan. Ini penjumlahan. Karena yang ini dia menggunakan aturan perkalian. Bisa 2 merah, 1 biru. Ini terambil minimal 2 bola merah. Bisa ketiga-tiganya merah. Nah, ini kemungkinannya dia seperti ini. Nah, baru ini kita menggunakan aturan perkalian. Yang ini menggunakan aturan penjumlahan karena dia ada beberapa kemungkinan atau ada beberapa alternatif. Ini kombinasi 72, karena ada 7 merah kita ambil 2, dikali kombinasi 61, ditambah kombinasi 72, dikali kombinasi 41, ditambah kombinasi 73. Nah, sekarang kita hitung di sini. Berarti ini 7 faktorial, 5 faktorial, 2 faktorial, ini 7 kurang 2, 5 ya, dikali 6, ini 1, berarti tinggal kalikan 6, tambah 7 faktorial, ini jadi 5 faktorial, 2 faktorial, kali ini 1, berarti kalikan 4, tambah 7 faktorial dibagi 4 faktorial, 3 faktorial. Nah, sekarang ini yang terkecilnya 2, berarti ini akan ada perkalian cuma 2, 7 kali 6, karena 5 faktorialnya habis terbagi dengan 5 faktorial, ini kali 2, 2 kali satunya nggak betul ya, kali 6, tambah, ini berarti 7 kali 6 bagi 2, kali 4, ini tambah 7 kali 6 kali 5, 4-nya enggak ya, kali 3 kali 2, kali satunya nggak Ibu tulis di sini sekarang. Nah, ini kita sederhanakan nih. 2 dengan 6 itu 3. Jadi ini 7 kali 6 kali 3. Ditambah, ini kita sederhanakan. Ini jadi 7 kali 6 kali 2. Ditambah ini 6. Oke ya, 7 kali 5. Nah, ini berarti 7 kali 6 kali 3 itu hasilnya adalah 126. Ditambah 7 kali 6 kali 2 itu hasilnya 84. Tambah 35. Berarti 84 tambah 35 tambah 126 itu hasilnya 245 kemungkinan. Ini untuk contoh yang keempat. Nah, sekarang contoh yang ke-6, contoh yang kelima. Tentukan banyaknya diagonal dari segi 8 beraturan. Nah, ini segi 8 beraturan. Ini pernah juga soal UN keluar seperti ini. Jadi, contoh yang kelima, kita akan menentukan segi 8 beraturan. Segi 8 beraturan. Ini menentukan banyak diagonalnya. Nah, sekarang ya, kita dari segi 40. Ini kita lihat mengamati pola dulu ya. Kita punya di sini segi 4. Segi 4 itu dia akan bentuknya seperti ini. Dari pengamatan pola nih, ini segi 4. Berarti akan ada 4 titik. Lalu segi 5, Ibu sampai segi 5 aja dulu ya. Ini segi 5. Ini segi 5 ya. Ya, lalu kita punya nanti di sini segi 6. Segi 6 nggak usah dibuat sih sebenarnya.
ini segi 6. Dan ini amati polanya, nanti akan nampak di sini. Oke, ini segi 6. Nah, ini sekarang perhatikan, Ibu ganti warna pennya. Kita lihat amati polanya. Nah, segi 4 ini berarti dia punya 4 titik. Nah, ini diagonalnya warna merah ini diagonalnya. Nah, di sini kita punya banyak garis. Lalu di sini akan ada banyak sisi. Lalu kita punya di sini banyak diagonal. Kita lihat amati polanya ya. Banyak sisi. Oke, ini Ibu buat dulu. Mudah-mudahan lurus. Ini banyak diagonal. Nah, ini sekarang dilihat. Ini dari 4 titik kita akan bentuk berapa sih banyaknya garis yang terbentuk. Berarti kombinasi. Kenapa? Kenapa pakai kombinasi? Karena urutan tidak pengaruh. Garis AB dengan garis BA itu dia sama. Kalau Ibu punya di ABCD seperti ini, berarti garis AB dengan garis BA itu sama-sama garis yang sama. Maka dia tidak pengaruh urutannya. Dari 4 titik untuk membuat garis kita hanya perlu 2. Maka ini akan menjadi 4 faktorial bagi 2 faktorial 2 faktorial. Ini akan menjadi hasilnya 4 kali 3 bagi 2. Ini hasilnya akan menjadi ada 6. Dari 6 ini kita bisa lihat banyaknya sisi itu yang warna ungu. 1, 2, 3, 4. Sisinya akan 4. Diagonalnya itu yang warna merah. Diagonalnya 2. Lihat ya polanya ya. Sisinya itu karena dia ada segi 4. Berarti kalau nanti dia segi N, dia akan jadi N. Nah, sekarang kita lihat ini kalau dia segi 5. Segi 5 di sini dilihat ya, segi 5. Nah, kalau segi 5 berarti akan ada 5 titik di sini. Berarti kombinasi dari 5 titik untuk banyaknya garis kita ambil cuma 2. Maka ini akan jadi 5 faktorial bagi 3 faktorial 2 faktorial. Nah, ini kita sederhanakan jadi 5 kali 4 bagi 2. 5 kali 4 bagi 2 hasilnya akan 10. Banyaknya 10 garis. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ini ya, 9, 10. Lihat ya, ada 10 garis. Dia ada 10 garis. Yang jadi sisi itu yang warna ungu. Banyaknya sisi 5, banyaknya diagonal dia 5. Maka kalau nanti dia segi 6 berarti kombinasi dari 6 titik kita ambil 2 titik untuk sebagai garis. Jadi 6 faktorial bagi 4 faktorial 2 faktorial. Ini akan menjadi 6 kali 5 bagi 2. Hasilnya akan ada 15 garis. Ibu malas tulisnya nih, 15 garis banyak ini ya. Ini udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lalu di sini 11, 12, ini 13 ya. Lalu ada lagi di sini. Tunggu sebentar ya, nggak nampak Ibu nih. Lalu 13, 14. Ini ada lagi di sini 15. Ini 15. Ada 15. Nah, yang jadi sisinya yang warna ungu itu sisinya 6. Yang jadi diagonalnya itu berarti dia 9. Nah, perhatikan. Jadi kalau dia segi N, banyak diagonal. Ibu tulis di sini. Segi N. Banyak diagonal segi N. Ini perhatikan ya. Ini Ibu tulis rumusnya. Berarti tinggal banyaknya garis dikurang banyaknya sisi. Jadi kalau banyaknya garis berarti kalau ada segi 4 berarti di sini jadi 4 dari 2, kalau segi 5 dari 2 kombinasinya. Maka kalau dia segi N itu dia akan sama dengan kombinasi N diambil 2 dikurang banyaknya sisi. Banyaknya sisi 4 karena segi 4 dia 4, banyaknya segi 5 dia 5, maka ini dikurang N. Ini adalah rumus untuk banyak diagonal segi N. Jadi kalau dia banyak diagonal segi 8
Ini kita mau buat segi 8 kan. Segi 8 berarti itu kombinasi dari 8 diambil 2 dikurang 8. Berarti sama aja 8 faktorial bagi 6 faktorial 2 faktorial dikurang 8. Berarti ini 8 kali 7 bagi 2 kurang 8. Ini kita bagi 2 berarti 4. Berarti hasilnya ada 20 diagonal. Ini untuk contoh yang kelima. Contoh yang berikutnya, yang keenam, setiap peserta tes matematika harus mengerjakan 7 soal dari 10 soal yang tersedia. Tentukan banyaknya cara pemilihan soal tersebut. Nah ini ya, berarti kita akan punya di sini itu adalah harus kerjakan. Jadi harus mengerjakan 7 soal dari 10 soal yang ada. Dari 10 soal yang ada. Tapi, ini ya, nomor 1 dengan nomor 2 wajib. Dia tanya banyaknya kemungkinan. Kalau nomor 1 dengan nomor 2 wajib, berarti kita hanya tinggal memilih 5 soal yang dikerjakan. Ini 5 soal yang harus kita kerjakan. Dari berapa soal? Karena nomor 1 dengan nomor 2 sudah, berarti ini dari 8 soal. Ini tidak pengaruh urutannya. Tinggal jadi kombinasi dari 8 soal, kita akan memilih 5 soal yang ada. Jadi 8 faktorial bagi 3 faktorial, 5 faktorial. Jadi hasilnya 8 kali 7 kali 6 bagi 3 kali 2. Jadi akan ada 56 susunan soal yang berbeda. Nah, ini adalah soal-soal mengenai kombinasi. Banyak lagi jenis-jenis soal kombinasi. Mudah-mudahan sampai sini kalian mengerti semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.